Kembali lagi ke YouTube channelnya Air Production bersama gua Rizwan, ditemani oleh partner gua. Halo, gue Mas Jawir. Jawir. Nah, untuk kali ini kita datang ke salah satu workshop yang memang sudah terkenal ya Wir ya. Iya. Di BSD di E46. Nah, sekarang kemarin mungkin teman-teman ngeh nih buat ngobrol masalah tentang E46-nya, ya kan? Nah, Iya, benar. sekarang kita ngobrol langsung ke Mas Rizky-nya tentang mobilnya. Gitu. Kita udah nggak ngomongin masalah workshop lagi nih sekarang nih, ya nggak? Siap. Sekarang kita ngomongin mobilnya. Nah, Mobil apa, Bang? M46 punyanya Mas Rizky. Nah, kan kemarin ini tuh acaranya sebenarnya namanya Ababil. AA bahas mobil, AA bahas mobil, AA bahas mobil, AA bahas AA bahas mobil. Tapi karena AA-nya udah nggak ada, masih ada orangnya, masih hidup, tapi dia udah Udah nggak ada. udah nggak ada di YouTube lagi. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang ide nama yang lucu-lucu buat kita buat konten ini, boleh silakan tulis di komen deh. Karena kita juga bingung ya, karena Iya, ditinggalinnya benar-benar. secara tiba-tiba. Corona. Amit-amit. Semenjak corona ya? sih dia, semenjak corona dia kebanyakan diam di rumah. Ah, Emang gitu. kan Jadi lebih sering menyerang usia lanjut ya, Bang? Iya. Iya. Pikiran. pikiran. Gitu. Nah, Mas, sekarang nih kita mau ngobrol masalah M46-nya. Karena Oke, iya. setahu gua ini mobil nemenin lo dari awal ya Mas ya? Iya, dari awal main mobil, Mas. Kalau main mobil ya. Yang buat yang nggak tahu nih, Mas Rizky ini adalah si owner dari E46. Nah, kalau boleh tahu nih cerita di balik mobil ini deh. Iya. Ceritain dulu. Awalnya biasa lah ya, terus udah kerja gitu, udah kerja terus ada tabungan lebih, terus beli mobil gitu kan, beli mobil terus ngobrol sama teman kantor dulu, Iya. senior gitu. Hmm. Pak, gue pengen beli mobil kayaknya gitu. Terus gue pengen beli apa ya waktu itu ya, Civic ya, Tahun berapa tuh Mas? 2015. 2015. Iya. Oke. 2015 gue pengen beli Civic, terus senior gue bilang beli BMW aja kata dia, beli BMW aja. Terus gue kan awam ya, jadi mikir Kenapa nggak Civic aja Mas? Iya. Civic kan kayak Need for Speed Underground kan kayaknya seru gitu kan. Iya. Inspirasinya dari sana Iya, dulu. betul. Untung aja nggak jadi beli Civic. Iya. Cocoknya malah ke BMW ya? Iya. Terus. Mikirnya kan BMW kan pasti bensinnya boros, Iya. servisnya mahal dan Iya, sebagainya. iya benar. Terus senior gue bilang beli aja BMW M46. Nah, akhirnya gue setiap pulang kerja tuh kalau lagi naik motor ketemu papasan BMW M46 gitu, gue, wih keren juga gitu. Oke. Sambil ngeliatin bedanya facelift sama pre-facelift gimana. Oke. Masih awal-awal pengen Iya, tahu iya. juga. Itu tahun berapa Mas? 2015. 2015 ya? 2015. Nah, terus abis itu ya udah deh mulai googling kan, googling nyari-nyari gitu. Terus karena pemikiran gue simpel, udahlah yang paling hemat bensin, 318 aja. Oke. Itu sayangnya itu, di situ Iya, lah iya, sayangnya. iya. Terus ya udah beli 318, kemudian punya yang facelift 2004, warna hitam dulu ini. Terus nyari-nyari lah, dulu masih zamannya Kaskus ya. Kaskus Mesin N ya? OLX ya. N series. Dan gue masih belum tahu banget mesinnya N46, N42, M43 gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyari mobil terus lebih sering searching, lebih sering nanya tuh lebih bagus sih. Iya. Nggak kayak gua kasusnya gitu kan. Harusnya kan 325 lah ya. Iya. Better ya. Better. Cuman waktu itu takdir Iya. jodohnya dengan dia ini lah. Iya. 318. Waktu itu gua beli di Lebak Bulus. Oke. Di Lebak Bulus waktu itu gua beli. Tahun 2015 masih standar velg TW. Warna hitam interior. Dapatnya kayak gitu? Interior beige. Lampunya udah diganti lampu-lampu TW gitu. Ya, awalnya gitu sih. Terus abis itu ya punya ini gabung komunitas Mas. Oke. Gabung komunitas dulu awalnya. Gitu. Nah, gue mikir gini dulu ya. Kalau punya BMW, kayaknya nggak usah dimodif juga udah keren gitu. Iya. Mikirnya gitu Iya, kan iya. awalnya. Udah keren pasti gitu kan. Tapi ternyata pas udah masuk komunitas beda. Udah tahu nih ada dia pakai body kit M-Tech lah, ada yang pakai setir ini dan sebagainya. Iya, Ya udah akhirnya keracunan, belajar di situ juga akhirnya. Hmm. Itu awalnya M46 ini. Jadi pertama kali malah si nanya mobil ini sama senior lu Mas? Ngobrol-ngobrol sama senior, dia punyanya E36 malah. Oke. Terus gue bilang kan E36 lu mana rusak. Lalu kenapa nyuruh gue beli BMW? Iya, rusak. Sialan gitu. Ya biar lu nemenin gua rusak juga. Kita ke bengkel bareng kan? Iya, dia ada temen ke bengkel. Nah, berarti memang pure tadinya nih sebelum lo punya M46 ini Mas.
apakah lo udah memang sudah memperhatikan otomotif atau memang ini adalah baru jadi gini, lu punya mobil ini baru memperhatikan otomotif atau Iya. memang lu sudah jadi pemerhati sebelum punya mobil ini? Iya. Tadinya awalnya nggak ada niat gue beli mobil terus jadi anak mobil gitu, main mobil gitu, nggak ada. Niatnya ya udah punya mobil buat transportasi aja. Transportasi, iya. Jadi judulnya gue lebih tepatnya udah punya mobil baru entusias dengan mobilnya. Mobil dan modifikasinya ya. Iya. Karena memang startnya dari komunitas yang tadi lu Dari komunitas tadi ya. Oke. Nah, lu dari masuk komunitas itu terus memutuskan untuk kayak kayaknya gue suka deh nih sama modifikasi mobil. Itu berapa lama jaraknya? Gue rasa 1 bulan langsung suka sih. Langsung keracunan. Langsung keracunan. Iya, ya? jadi kayak Oke. nggak tahu kalau di teman-teman yang lain ya, Honda dan sebagainya. Kalau di BMW itu orang-orangnya pada kayak entusias Ngeracun banget, semua ya. lebay banget sama mobilnya, Iya, sayang iya, banget iya, gitu. iya, Kayak hal-hal yang kayak semacam armrest aja tuh diperdebatkan gitu. Oh, mobil gua ada armrestnya, mobil lu nggak ada armrestnya. Hal yang iya, sepele iya, gitu kan. iya, Kalau iya, sekarang iya. kan mungkin gua yang penting velg keren, fitment bagus, ya kan, cat bagus. Tapi kalau di anak BMW itu hal yang perintilan kecil banget aja kayak armrest, konsol, tombol itu dibanding-bandingin. Iya. Apalagi sunroof gitu kan. Iya, Gue ada Ada sunroofnya. option-optionnya. Option-optionnya gitu. Nah, dari situ baru lo pengen ngulik mobil lo. Iya. Nah, yang pertama kali gue modif itu armrest. Armrest. Armrest doang itu, hanya sebuah armrest. Itu dulu harganya 2,5 juta itu. Oh iya. Jadi kayak temen gue bilang ada namanya Om Cesar ya. Om Cesar dia bilang sama gue, lu pertama kali modif armrest deh gitu, karena mobil lu kalau nggak ada armrestnya interiornya kayaknya sepi banget gitu kan. Kata dia gini, kalau ada armrest nanti bisa pegangan tangan sama cewek, kata dia gitu. Kalau nggak ada armrest malah nggak kelihatan di bawah. Megang Iya tangan. Iya. Ya kan? Oh, nggak usah. Atau nggak pegangan bisa mana? gini. Iya. Terus Armrest pertama. armrest yang pertama. Terus habis itu Abis armrest, gue ke body kit. langsung. Body kit. Jadi awalnya tuh ceritanya mau mudik tuh. Gue mau mudik. Mau mudik, gue kan di Lampung ya. Pulangnya ke Lampung. Jadi selalu bawa mobil ini kalau pulang ke Lampung. Dulu dia per potong kan. Per potong. Dulu velgnya masih OZ Brayton gitu. Ya. Terus gue pikir kalau seandainya pakai per potong nyangkut nggak ya di kapal gitu. Akhirnya gue nyari-nyari tuh ada yang jual coilover. Orang Bogor. Ini dia jual coilover, bonusnya banyak. Bumper. Hah? Beli coilover bonusnya bumper depan belakang. Lo boleh juga. Jadi sepaket gitu. Nah, disitulah gue akhirnya kenal dengan Fiber. Karena bumper orang itulah gue kenal dengan Fiber. Jadi lo memang belinya memang startnya nyarinya coilover nih. coilover. Habis itu lo dapat bumper depan belakang Iya. dari orangnya bonusnya. Iya, Dan bentuknya bahannya fiber. Banyak fiber. Oke. Banyak fiber dan cukup ringkih kan. Cukup ringkih, jadi gue sering mondar-mandir ngebenerin fiber, dempul. Nah, di situ tuh gue nyari tahu sebenarnya fiber kenapa sih kok seringkih ini gitu. Ya akhirnya gue cari tahu. Oke. Nah, kalau selanjutnya Nah, oke. Selanjutnya setelah ini di komunitas gue itu kan random ya. Ada yang anak yang sukanya racing kenceng, ada yang suka pendek-pendek gitu. Nah, gue ngelihatnya sukanya dengan yang pendek-pendek, yang pakai velg tipis. Dulu gue nggak tahu tuh velg tipis itu apa gitu. Kalau ini velg ada baut-bautnya gitu ya. Nah, gue deketin lah, ada satu orang senior gue juga yang dia ngajarin gue tentang dunia stance gini gitu. Dia dulu velgnya BBS RF, E34 namanya Fahmi ya. Dia Warna merah ya? enggak, E34-nya warna silver. Warna silver E34. satu salah ya. Salah, biar ngomong. Merah ya. Dan terus gue ngobrol sama dia, main sama dia gitu. Jadi kalau di komunitas gue tuh Bucks, gue kan anak Bucks. Bucks terus ada ekskul gitu loh mas. Ekskul. Ekskul. Ada ekskul anak stance, Oh, iya, ada iya, anak iya, racing, iya. ada yang anak asap gitu. Di sana gue dikasih tahu sama dia, oh nih velg tipis tuh kayak gini, fitment tuh kayak gini. Akhirnya dia waktu itu nemu ada yang jualan juga BBS RF juga. Velg ini dulu masih ring 17, lebarnya 8,5 rata. Orang Bogor yang jual. Bogor lagi. Orang Bogor ya. Akhirnya gue, iya Bogor Berarti lagi. velg Jodoh udah- tuh ya, velg orang udah Bogor. lama juga ya mas ya? Velg ramah, jadi dari 2015 tuh dapat velg ini nih. Oh. Dapat velg ini gitu dan bener-bener gue nggak tahu velg ini selangka itu gitu. Kan ini lumayan langka ya mas RF ya. Iya. Banyak yang nyangka ini kok OZ Futura beda bentuknya gitu. Iya. Padahal ini RF. Jadi gue dapat dari dia terus bentuknya masih apa namanya? Masih lebarnya masih sedikit 8,5 rata, cuma ring 17. Oke. Ini udah ring 18 Ini ya? sekarang udah double step ring 18. Ya udah gue pakai velg itu, coilover, body kit MTEK, masih hitam gitu tuh, agak lama begitu doang. Agak lama begitu doang, terus ya udah
sambil berjalannya waktu pelan-pelan mulai pada berubah. Nah, lu memutuskan untuk kayaknya gue jualan bisa nih. Iya, itu iya. mulai dari sampai tahap mana? Maksudnya Benar. mobilnya udah tahap mana sampai lu memutuskan? Iya. Ini dulu waktu masih kondisi kayak tadi itu. Jadi waktu gue beli mobil ini dapat bonusnya banyak, Mas. Jadi kayak ada headlamp standarnya, Oke. ada tip standarnya, Oh, iya. ada parts-parts standarnya itu yang gue simpen. Akhirnya coba gue posting kan jual dulu di OLX itu jual, kok laku gitu. Awalnya kok laku dan sebagainya. Akhirnya gue coba-coba nanya-nanya ke teman, barang-barang kayak gini nih dari mana? Ambilnya, Ya kan. Mulai dari ya, misalkan contohnya gue dapet setir, yaudah akhirnya setirnya gue pasang mobil gue. Temen gue ada yang mau, yaudah gue copot setirnya. Iya. Jadi gue pakai setir standar lagi. Iya. Awalnya gitu, ini mobil perjuangannya nemenin gue sampai di posisi sekarang luar biasa. Iya, makanya itu. Sampai ini, gue sering banget tidur di mobil ini, di depannya Sevel, dulu masih ada Sevel di Bintaro. Depan Sevel, di Indomaret, gue sering tidur di mobil ini. Kalau seandainya misalkan contoh gue, dulu kan gue karyawan, Mas. Samsung kan karyawan. Misalkan gue ada customer hari Sabtu nih, gue dari Cikarang tuh, gas ke Jakarta, masangin head unit atau masangin setir dan sebagainya gitu ya. Terus besoknya ada lagi nih customer mau janjian lagi, Minggu pagi misalkan, daripada gue balik ke Cikarang lagi, udah gue tidur tuh gue di depan Sevel, di pom bensin sama mobil ini. Mana kaca bening lagi gitu. Iya, pengorbanannya berat juga ya. Orang kalau melihat gua tidur di mobil mungkin wah ini basian semalam nih. Iya, ketiduran nih ya. Padahal montir ya kan. Oh iya benar juga sih, tapi kalau untuk masalah efektivitas ya benar sih ya. Iya. Dibanding lo balik lagi ke Cikarang, Bener. mendingan lo nunggu di sekitaran yang customer lo bakal masang dong. Bener. Belum lagi ntar emigrasi kan cek paspor Bekasi Jakarta. Iya, benar. Iya, scan Untung semua gue sekarang udah sebadan. udah nggak pakai paspor lagi. Gua pakai Udah GPS sekarang. Udah free paspor kan? Udah free paspor sekarang ya. Iya, pantas benar-benar. Baru masuk ya. Ya gitu jadi nemenin gua panjang lah ya. Iya. Nah, itu mulai tahun berapa, Mas? Lu- 2016 berarti ya, 2016. 2016 udah mulai iseng-isengan sih. Oke, dari setahun lo punya mobil ini, lo udah mulai jual-jual barang standar tadi Jual-jual tuh. barang standar. Oke, abis itu lo tuker barang yang lebih bagus. Kalau seandainya bisa beli dua, dari Nah. 2 jadi 4. Nah itu Wir yang berarti Iya, benar. jual barang standar tapi jadi lebih bagus. Jangan barang standar dijualin doang, akhirnya jadi Pretelin aja, iya nggak jadi ditampakin mobil, aja. iya benar. Ditampakin. Akhirnya jadi ditampakin. Kampakan ya? Akhirnya Jual dikampakin barang, mobil gua. ikutin jual barang standar ya teman-teman juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jual barang standar harus ada yang diganti mobilnya. Jadi jangan barang standar Nanti dijual. gua juga mau akhirnya jual nggak juga. jalan mobilnya nanti. Jual vendor lecak gua nanti. Nggak Kalau laku jual. kalau vendor lecak mah susah. Nggak bisa diketok gitu. Oh diketok. Iya. Lo kenapa nggak ngetok mobilnya? Kenapa ganti? Keriting lah. Nah iya udah sama aja, orang yang beli vendornya juga akan berpikiran hal yang sama gitu. Nah Mas, terus selain modifikasi yang tadi kan lo bilang hitam, Iya benar. iya dong. Statik. Lo memutuskan untuk apa ya? Kalau ngomongin tuh si levelnya yang lebih tinggi lah. Gaspol gitu ya. Jadi kayak lo ganti warna, terus kayak modifikasi yang Muka. lain nih segala macam nih. Itu mulai start dari 2016 kah atau? Iya. mana? Jadi di 2016 itu lumayan lama dia. Begitu-begitu aja gitu. Masih di statik, kemudian coba beli outer lips karena kan lebar outer lipsnya sedikit banget tuh, cuma 8,5. Akhirnya dilebarin sedikit, terus ganti body kit yang tadi yang si fiber tadi itu hancur, gua ganti body kit lain, M3-an dulu itu yang fendernya kecil. Iya, Habis itu habis statik agak lama. Nah, kejadian tuh waktu itu gua kayak lagi nyuci mobil ya. Lagi nyuci mobil, gua liat mobil gua nih kayaknya masih bisa dilanjutin lagi, dimaksimalin gitu. Terus gua dulu tuh Airsus tuh 2017 gua masih ngerasa sakral, kayak serem gitu, kayak balon pecah nggak sih Iya, gitu iya, ya kan. Balon pecah nggak sih, apalagi di komunitas gua kebetulan nggak ada yang pakai Airsus. Ada cuma satu orang doang gitu, itu juga dia sultan. Kalau balonnya pecah ya beli balon lagi gitu kali ya. benar. Terus gue tanya sama dia deh, bro, Airsus aman gak sih? Gue bilang gitu. Aman kok, gue enak-enak aja. Dan sebagainya. Akhirnya coba deh gue gaspol tuh Airsus, pasang Airsus. Fitment dan sebagainya, wah baru gue ngerasain tuh mobil berubah banget, drastis banget. Karena pendeknya. Karena pendek, fitment dan sebagainya itu kayak Oke. gitu. Habis itu dari setelah dia Airsus, agak lama dan sebagainya, ya bisnis ini jalan dan sebagainya. Gue punya body kit conversion M3 yang benerannya gitu, fendernya dan sebagainya. Eksekusi, terus inch up naik 18, di paint.
Itu bareng semua? Bertahap mas. Bertahap? Bertahap. Mobil gue yang paling instan tuh yang biru itu yang S90. Hmm. Nah, jadi kalau karena instan jadi kayak gimana ya? Kurang ada kenangannya. Kalau yang pelan-pelan kan 2015 ini mungkin kelar-kelar 2019 mas, Elite yang terakhir kemarin itu baru kelar. Oh. Baru posisi jadi seperti ini gitu. Iya. Itu Elite yang kemarin terakhir kita. 4 tahun ya berarti ya? Iya, 4 jadi tahun. Jadi selama itu lu mengendari mobil ini kemana-mana? Apa gimana? Untuk mengendari mobil ini kemana-mana? Untuk Kemana-mana harian ngantor, pulang ke Lampung mudik, terus teman-teman ngajakin touring, pakai aja. Wah dulu gue kacau banget waktu zamannya awal-awal ikut kontes car meet beat tuh, kan coilover ya mas, sampai ke venue main dekin mas. Tapi biasa lah kalau kayak gitu, malah zaman dulu belum ada coilover kayaknya dulu. Ganti per dulu. Iya, ganti per atau copot per malah di tempatnya. Bengkel pindah ya tempat event. Iya, udah langsung Buat parkir tuh sana, rame tuh. copot. Iya, benar. Zaman dulu tuh. Nah, kalau mau tahu nih Mas, mungkin teman-teman penasaran kan, dari mulai 4 tahun itu finalnya berarti sekarang dong. Apa aja sih yang nempel di mobil ini dari mulai interior dulu deh? Interior biasa pada umumnya kan setir, pakai apa? Setir M3 yang pedal shift, Oke. ya kan. Abis itu head unit Android, abis itu tadi armrest, terus panel interior. Armrest yang pertama itu lu masih pakai sampai sekarang? Masih Masih ada jual. Temen dari pas beli mobil ya. Bener itu. Iya, habis armrest pasang jual lagi kosong lagi. Kayak ada yang hilang. Susah bongkarnya mas, jadi Iya. Terus. habis itu setir tadi udah, head unit udah, panel interior karbon. Kemudian gue udah bisa ngerubah interior dari beige jadi hitam, dirubah jadi hitam interiornya. Baju hitam, oke. Kemudian yang interior terus yang paling agak terakhiran banget tuh speedometer. Ini jok pakai apa? Jok BMW Performance Recaro. Recaro Sportster. Iya, Recaro Sportster yang edisinya BMW Performance. Ini iya. kalau anak BMW paling pasti suka banget sama jok Iya, ini gitu. iya. Karena cukup langka sih mas. Oh, Cukup langka. iya. Dulu cuman bisa ngeliatin doang gitu punya orang. Oh kayak gini joknya. Gini. Terus kita mau ke eksterior sekarang. Eksterior yang paling menonjol ya pasti convert body kitnya ya. Bumper depan M3. Secara body udah full M3 ya. Ada full M3 sebenarnya. Karena lampu depannya beda sama. Lampu depannya juga dirubah. Iya. Lampu Ini depannya. expert yang ngomong. Lampu depannya Enggak. pakai lampu depan coupe. Lampu depan coupe. Lampu depan coupe kan seperti itu bentuknya. Oke, terus sama tadi kan lu bilang body kit semua ganti. Tapi kalau kita ngeliat di sini, ini ada penyesuaian dari mulai fender depan kan lu ganti. Benar. Fender belakang nggak bisa diganti dong. Ini Di tuh black. custom, ya kan Custom. di white body. Nah, buat temen-temen yang mau nanya mungkin, ini white body, lu cetakannya pakai cetakan M3 atau lu nyetak pertama dari depan dulu, abis itu bikin belakangnya nggak terlalu kedodoran sama depan? Oh nyesuaiin ya. Apa gimana? Jadi gini, gua udah ngopi dari yang M3-nya. Oke. Fendernya gua kopi dulu. Oke, yang belakang? Yang belakang. Oke. Belakang dikopi, jadi udah tahu ukurannya. Baru nanti dibikin pakai plat. Dengan dipasin dengan si fiber yang pernah gue buat. Ya, si sudutnya ya? Iya, sudutnya, terus seberapa keluarnya, lekukannya semana. Nah, untuk fender yang gue buat ini sebenarnya lebih ke natural si M3-nya. Jadi nggak ada perubahan sebagainya. Nah, kelemahannya, mobil jadi agak nungging. Oke. Kalau mau dibikin dia rata, harus diradius, Mas. Iya. Baru dia bisa. Itu kayaknya penyakit umum di BMW. E36. E36, E36 parah. Iya. Jadi bukan karena mobilnya 4 pintu jadi dia fendernya nggak bisa maksimal, tapi memang 2 pintu pun Iya. M3 itu kalau dia kandasin ya nungging. Iya, pasti. Nah, kecuali kita radius. Iya. Makanya kemarin tuh E36 tuh gue bikin bulat. Iya. Radius sampai bumper-bumpernya. Baru mobilnya rada rata, tapi tetap gue bilang kemarin gue tetap mau agak nungging sedikit, Iya. tapi nggak senungging itu. Gue bilang Iya. tetap gue mau ada ciri khas si BMW seri 3-nya yang memang agak nungging. Bener. Gitu. Pasti sih kalau itu agak nungging tuh pasti. Bener. Ratain. Misalnya kita samain rata ya, kayak lu sekarang nih, lip sama lip. Pasti nungging. Harusnya depannya lebih tinggi dikit. Bener. Iya kan, supaya mobilnya rata gitu. Bener. Agak nungging dikit depan. Iya, kita ngejar ratanya dari mana dulu nih? Kalau dari fitment seperti ini, mobilnya nungging. Iya. Kalau mau rata, ya ngeratain sama si list body sama side si side skirt. Ya Iya, kan, yang baru. depannya pasti rada naik. Depan pasti agak naik, Agak pasti. Nah, spion juga udah ganti nih ya. Spion juga, Selain body iya. kit yang maksudnya bumper, side skirt, Knalpot. terus
Kap mesin juga ganti Kapasnya nih. ganti juga. Kalau knalpot juga ganti. Knalpot juga ganti. Ban cadangan hilangin. Oh iya, dibikin Iya, rata. dibikin rata. Biar bisa masuk knalpotnya. Oke. Terus kalau untuk si spek velgnya sendiri, Spek velg sekarang jadi 10,5 rata. 10,5 rata. Iya. Dari 10,5 ini rata. velg yang lo bilang tadi 8,5 rata. Iya, 8,5 rata dari 17. Oke. Di inch up double Hmm. step Hmm. jadi 18, 10,5 rata. Oke. Awalnya gue bikin dia ini 10-11 mas. Oke. Terus karena persoalan ban, gue agak kurang serak Iya. sama ban dan sebagainya. Udah nih barrelnya gue tukar. Jadi barrel belakang pindah depan, barrel depan pindah belakang. Akhirnya speknya berubah jadi 10,5 rata. Gitu. Tadinya barrel belakang tuh pakai 6,5, barrel depan pakai 6, tukar jadi depannya 6,5 barrel. Oh. Belakang Lipsnya 6. berapa inch mas? Lipsnya yang depan 3,5, belakang 4. Ini di inch up berarti ya, Inch kayak up. double step. Ganti Lip. barrel, ganti lips. Oke. Nah, kalau untuk lipsnya ganti barrel, ganti lips. Ini untuk depan lips sama barrelnya ukurannya Lipsnya sekarang berarti 3,5, barrelnya 6,5. 6,5 depan. Iya, Belakang 4 sama 6. 4 sama 6. Oke. Harusnya kan barrel belakang lebih Iya. lebar kan karena gue tukar. Oke, terus sama ini kan warnanya merah, Mas. Pertama kali itu hitam. Iya benar-benar. Iya dong. Merah ini Kenapa? Merahnya merah apa dulu deh? Imola Red. Imola Red. itu. Imola Red 2. Oke. Kalau nggak salah tuh BMW ngeluarin warna Imola Red itu ada 6 warna kalau nggak salah. Pakai Imola 46 Red ya, 1, Imola Red 2, habis itu ada Imola Red yang dikeluar di 39, ada yang di mana dan sebagainya. Oke. Ya ini sih mas, simple ya, impian zaman kecil ya punya mobil warna merah. Oke. Jadi pengen warna merah gitu, pengennya merah ya udahlah coba deh merah gitu. Kalau ngomongin masalah yang tadi gue bilang, Wir, Iya. kalau dia terencana nih, lu nggak akan salah ngecat Imola Red di BMW. Iya emang warna BMW, lu nggak akan Bener, salah. Nggak akan salah. Lu nggak akan salah. Soalnya gini, nggak gampang juga teman-teman buat ngeliat warna dicocokin. Ini kan kalau udah kayak gini udah banyak contohnya loh. Bener. Iya kan, udah pasti gini. Oh, gue tinggal ganti si velg bakal kebayang nih bentuk kayak gimana. Jadinya begini gitu. Itu udah benar, udah paling benar gue. Iya. Aman. Iya, aman dalam arti gini. Kalau lo main aman, itu ada positifnya. Karena lo nggak akan ngeluarin si budget lebih, karena Benar. lo gagal, men. Risikonya lebih kecil. Iya. Gue nggak bilang, tadi gue bilang kalau nggak berani, enggak. Tapi gue bilang, ini pegangan. Ya bagus juga gitu, tapi aman, nggak akan salah lo, nggak akan Nah salah. kan ngecat itu kan kalau ukurnya juga sama budget ya kan. Budget, waktu. Waktu segala macam. Nah, Benar. kalau misalkan nih gua nggak punya E46 nih buat teman-teman yang di rumah nih. Iya. Kalau misalkan apa sih penyakitnya tuh E46 yang harus kita perhatikan? Oh terutama? penyakit M46. Tadi kita lagi bahas warna ya. Iya, kan warna. Ini bridging-nya terlalu budget. Kan warna kan budget. Gini bro, agak semut gini. Ini mau langsung buang dari warna ke penyakit, gue juga jadi bingung nih. lagi terlibat di pikiran Mas Galuh. Jadi kita bahas warna dulu apa bahas penyakit dulu? Kita bahas warna lu, Wir. Selesai warna lu lagi. bentar aja. Sedikit lagi. Udah, Tolong oke. ini jangan dipotong. Tadi potong. Udah aman ya, jalan ya. Oke. Nah, Mas. Gue jadi tahu dari warna. Kan dia nggak punya banyak penyakitnya apa? Gue jadi. Dipaksa sama kru belakang. Bahas penyakit. Sabar. Oke. Nah, Mas, ini kan lu udah berkali-kali nih ngecatin mobil, Ya. ya kan? Apa sih tolak ukur lu atau search engine lu untuk si chat ini? Ya. Jadi karena gue makainya Glasurit ya, Hmm. gue dikasih tahu ke mereka. Semuanya Glasurit. Glasurit semua. Semua yang keluar dari sini mau bahan Yang dasarnya full Glasurit. repaint pasti Glasurit. Pasti Glasurit. Tapi kalau yang cuma cat bumper doang, kadang-kadang ya oplosan. Oke. Gitu. Tapi kalau orang yang minta Glasurit mas, ya udah Glasurit. Oke. Mas Rizky, ini berarti lo udah pakai mobil ini sampai dengan 2020 5 tahun. 5 tahun. Ya kan? Mungkin lo mau nanya apa ya tentang mobil ini lagi? Sebenarnya gini sih, simpel aja. Nah, Gua kan nggak punya E46 ya. nah. Kendalanya apa nih? Selama 5 tahun Iya. ngerawat mobil yang entah itu dari mesinnya, setor kaki-kaki atau apa aja lah mas. Iya, iya. Dibuat modifikasi ya mas. Ngomong-ngomong masalah mesin, ini standar ya mesinnya? Standar mas, N46. Oh, masih standar tanpa ada perubahan apapun ya? Nggak ada. Oke. Nah,
Kalau mungkin tadi Mas Jawir bilang penyakit dari M46 sendiri, mungkin jadi bisa ngebantu teman-teman mungkin yang memang lagi nyari Iya, nih nyari M46 ya kan. Apa Iya. sih yang perlu diperhatikan mungkin dari awal mau beli? Ya kan, apa sih yang mesti diperhatikan? Karena kan lu udah 5 tahun nih pakai mobil Iya. ini, pasti tahu penyakitnya segala macam lah. Terus abis itu perawatannya. Perawatan berkalanya. Gitu ya. Kita bahas dari N46-nya dulu ya. Ya. Di facelift, M46 facelift tuh yang 318, itu ada yang mesinnya N42 Oke. sama yang mesinnya N46. Oke. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, memang karena N42 ini direvisi jadinya N46, saran gua kalau bisa cari yang N46. N46 tetap 1800. Tetap 1800. Oke. Nah, kalau kita lihat mesinnya sekilas nggak beda, mirip, tapi padahal ada penyempurnaan di N46. Penyakit yang paling sering awal-awal punya itu ya misfire coil. Oke. Jadi kayak berbet gitu loh. Jadi buat pengapiannya nggak bagus gitu. Terus nanti di kilometer-kilometer 80.000 gitu, 90.000. Rata-rata gitu Mas. Jadi misalkan kita di komunitas nih ada mobil yang teman kita rusak. Rusaknya ini gitu, gejalanya ini. Kilometer berapa? 80.000. Nanti kita ngalamin juga. Wah, anjir. Kayak gitu. Jadi udah Rata-rata. Jadi kayak udah kilometer 80.000 udah pasti 78.000 gitu. kayak wah belanja nih. Iya. Udah kayak Mobil bom diemin. Udah bom waktu. 79.800 udah diemin ada mobilnya. Jual. Langsung jual. Rata-rata yang gue alami gitu. Jadi terus waktu itu pernah kayak di kilometer 80.000 tuh, 80.000-an ke 90.000 gue lupa. Gejalanya kayak matic hancur. Gejalanya kayak matic hancur. Padahal itu cuman sensor. Matic hancur Sensor gimana ya? eksentrik ya di mobil ngejeduk. Duh. Oke. Jadi kadang-kadang wah, waduh, mobil gue kok ngejeduk ya gitu. Electric kit ya. Iya, belum tentu itu maticnya yang rusak. Bisa Oke. jadi sensornya. Oke. Kalau di servo motor Valvetronic, kalau di Honda VVTi ya. VVTi. VTI itu Toyota. Toyota. Sorry. Toyota. Itu VVTi Toyota. Oke, terus. Servo motor Valvetronic atau enggak sensor eksentrik. Itu tuh di kilometer 80.000-an tuh. Gejalanya mobil kayak ngejeduk gitu. Oke. Ganti gigi ngejeduk gitu. Oke, Dan itu oke. yang diganti antara dua itu, antara sensor eksentrik atau enggak servo motor Valvetronic. Dulu karena gue pakai paket hemat kan, kata tokonya ini mau diganti yang mananya, dua-duanya atau satu aja. Jadi gue ngitung kancing. Servo motor, sensor, servo motor, sensor. Servo motor, udah ganti servo motor. Bisa. Oh, tapi antara dua itu kalau dengan Antara salah dua satu itu. aman. Enggak, jadi harus gambling juga gitu. ngitung Kalau lu kancing duitnya banyak dulu. ya lu dua-duanya ganti. Ngitung kancing dulu. Jadi kalau lu pakai kaos akhirnya nggak beli. Karena nggak ada kancing ya. Apalagi Jawir kaosnya terbalik. Saya nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Itu yang agak serem dulu tuh pernah itu servo motor Valvetronic itu ganti sama sensor eksentrik juga udah ganti. Habis itu penyakit-penyakitnya yang paling sering ya nggak jauh-jauh dari kayak ya mobil tua ya, alternator, Oke, umur ya. umur, radiator. Kalau gue sih gini Mas, radiator kena nih misalkan, udah langsung dari ujung ke ujung aja. Misalkan contoh radiator kena, bocor, udah ini dulu tangkinya dulu, udah selang ininya dulu, nanti itu ngerambat. Oh, setuju. Jadi mendingan Iya, udah setuju. pulang, remin duit, tabung uangnya banyak, udah siap uangnya, dan nanti dari ujung ke ujungnya. Gitu. Oh iya. Kelar Kayak masa kayak water pumpnya, Bener. termostat, Termostat, iya. radiatornya. Selang belalai mana, selang Iya, iya belalai udah iya. sini. Karena ya itu, Air semua pasti itu nyari, berhubungan. Karena kalau air di- pasti nyari yang paling lemah. Ujungnya ntar yang kita ganti sini, dia ke sini bocor. Nanti kalau lama-lama nggak dibenerin, akhirnya nyebrang, akhirnya belanja lagi. Engine block Iya mesin kan? kan bisa. Betul. Contohnya kayak gua waktu itu. Iya. Terus nyebrang, Gue udah Terus sih. berkali-kali. gandengan. Pokoknya kalau udah radiator, kalau bisa dari ujung ke ujung deh. Oke, jadi selain sensor itu tadi yang lemah itu adalah si air, Radiator yang lemah sistem ya. pendingin ya. Pendingin ya, cooling system ya karena udah mobil lebih dari berapa? Ini kan 2004, 16 tahun Mas. Iya, Tapi wajar lah ya. pengalaman gue sih setelah diganti sampai sekarang nih beres nggak ada. Aman. Terakhir banget dia ini jajan alternator. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Mas Jawir ke Mas Rizky. Kalau untuk ini Mas, kira-kira nih kalau mau bangun mobil kayak Mas nih butuh waktu sama butuh angka berapa nih? Mas? Kira-kira range-nya aja. Butuh waktu dan butuh waktu. Iya, butuh waktu dan waktu gitu. Iya, Karena M46 yes gini. Kalau pengen ngebangun M46 sih gua rasa mungkin salah satu model terakhir yang agak klasik tapi juga nggak tua-tua amat. Ketinggalan zaman. Nggak terlalu ketinggalan zaman gitu ya, masih agak kekinian dan sebagainya. Apalagi dia tipnya udah bisa pakai Android, jadi lo udah bisa pakai Google Maps, Iya, Spotify dan betul. sebagainya. Iya, iya. Sedangkan di bawahnya kayak 36 mungkin belum bisa. gitu ya. Ini masih
enak lah buat di piara, dibangun. Cuma sekarang makin susah nyari bahannya. Iya, iya. Kalau kita nyari F30, F90 mungkin bahannya masih banyak yang bagus-bagus. F46 udah mulai susah nyari bahan yang masih benar-benar bagus, standar dan sebagainya. Saran gue tetap kalau bisa bangun, cari yang standar. Yang belum pernah dioprek-aprik kalau bisa. Tapi kalau udah terpaksa banget nggak ada yang standar ya, cari yang semini mungkin modifnya. Iya. Budgetnya sih kalau menurut gue bahannya mobil ya ada yang dia beraniin ngangkat M46 di budget 80 juta, ada juga. Kalau gue sih idealnya mungkin kita bisa sebut di 100 sampai 120 ya. 100-120 juta buat bahan mobilnya. Kalau bisa dapat yang 325. Iya, Jangan yang 318. Tapi kalau dapat yang 318 terus N46 2004, oke sih Mas. Larinya tuh tarikannya akselerasinya di bawah lebih kenceng dibanding 325. 325 tarikan atasnya. Oke. Bagus, bawahnya agak lambat dia. Tapi ya dari sisi anak BMW sukanya dengan yang silindernya banyak kan. 6 silinder lebih ngeri dan sebagainya. Iya, Kalau bisa cari 325. 325-nya juga kalau bisa cari yang facelift. Tapi kalau nyari yang 330 misalkan, "Mas, saya mau 330." Iya, kayaknya ya keren sih versi top of the top ya kan. Cuman kan harganya juga dia masih di 200-an. Itu. Iya. Pasti nanti pikirannya, mendingan gue ke coupe dong. 2 pintu gitu, 300-an gitu kan. Gitu. Jadi kalau nggak N46 2004 yang harga cepek, kalau enggak yang M54 325, mungkin harga kisaran 120 sampai 150 juta. Itu bahannya, bahannya ya. Tapi kalau untuk biaya modifnya dan sebagainya tergantung sampai sejauh mana modifnya. Kalau misalkan sampai mau pol-polan banget, ya joknya aja ini udah berapa sendiri. Iya benar. Kalau itu memang nggak ada patokannya sih. Iya. Kalau ngomongin masalah modifikasi bisa aja lo jadiin 2 pintu juga bisa Nah, banyak. ini kan ngomong-ngomong soal nggak ada patokannya, nggak ada habis-habisnya. Nah, ini kan semua udah full entry nih. Harusnya sih lu keluar uang 500 juta udah nggak tahu mau diapain lagi tuh mobil kayaknya. Tinggal Tapi kalau seandainya masih mau gila lagi, swap engine. Iya benar. Swap ya, engine kalau juga. Mas Rizky sendiri mau swap engine apa kedepannya Ini gimana, dia Mas? masih bingung nih Mas. Kayaknya kalau bisa beli yang M3 benerannya langsung beli aja gitu. Yang Iya. ini yang nggak usah di swap. Oh, Biar iya. gini aja Gini dia. aja. Gitu. Karena sih saya mikirnya lebih mobil ini kan mesinnya simple dan sebagainya buat daily dan sebagainya kan. Kalau yang namanya swap saya nggak kurang ahli sih di bidang ini ya. Mungkin teman-teman yang suka swap enggak kok gua swap engine aman, nggak ada masalah dan sebagainya. Ya, Aman? mungkin ya. Tapi ternyata errornya nggak mungkin sedikit. Swap Salah engine wiring itu, ya? swap engine itu tuh nggak kayak Iya. selesai. Bertahap ya pasti ya. Nggak ada. Revisi Nggak lagi, ada. revisi lagi. Biarpun lagi. udah biasa kok. Jalur kelistrikan. Naikin ya, mesinnya udah semuanya. biasa kok. Karena gini, Ada aja trouble. standar orang tuh beda-beda, Wir. Ah, Yang dia bilang aman, buat lu belum tentu aman. iya. Amannya dia sama amannya kita beda. Ya. Jadi standar orang tuh. Jadi tapi kalau lu bikin lu mau swipe engine ngarepin mobil itu sesmooth mobil standarnya susah. Benar. Susah banget. Susah. Karena kan dudukan mesin beda. Pasti kan? Ya, biarpun aja dudukan mesinnya sama deh. Tetap aja maksudnya Pasti kayaknya sih ada yang dipaksain dia nggak sih? apa ya? Ya memang sih, tapi swap engine itu dari segala macam modifikasi yang Itu udah yang gua paling- lakuin, yang paling itu yang Yang paling pakai, yang paling udah ada gua lagi segini budgetnya, ada nambah lagi lagi. gitu. Iya. Ada lagi. gitu. Duitnya nggak Ya, udah-udah. Duitnya nggak bisa. Duitnya nggak udah-udah, udah-udah. trialnya apalagi dengan mesin yang tidak wajarnya lu cemplungin di mesin di mobil itu. Kayak gue kemarin tuh mau ngomongin masalah swap engine, yang gue paling gue sampai yang kayak gila nih mobil nih ada aja gitu. Hah. Itu mesin itu gue taruh di estil abu-abu, tenaganya gede, iya gede. Berbanding lurus tuh, tenaganya gede, ribet juga gede. Ya, Duitnya ya. juga Pikirannya gede. gede. Semua itu Sebenarnya serba gede. Sama lah, sama. Itu sih yang jadi pertimbangan kenapa nggak di swap. Karena gue masih suka mobil ini pakai harian dan sebagainya. Lebih udahlah mesin apa Daripada adanya. nambah pikiran ya Mas ya. Nah, mesin apa adanya aja yang penting terawat, dipakai simple dan sebagainya. Tapi Iya. kalau nanti misalkan contoh nih mobil jatuhnya bener-bener mobil kontes, bisa jadi sih swap buat ego kan. Wah, ini mobil gue udah swap S54 nih gitu dan sebagainya gitu. Tapi sampai sekarang sih enggak sih Mas. Masih banyak jenjang-jenjang lain yang masih bisa dimainkan. Berarti tapi kalau misalnya ngomongin masalah mobil ini lagi nih, nextnya apa? Selain kalau tadi Ya, jawab swap engine. nanya Simple sih Mas, paling kayaknya Engine aja. mau ke radius gitu doang. Oh, mau Biar benerin lebih- si tampilannya. Iya, radiusnya biar mobil nggak nungging banget. Terus kalau nggak tahu nih, pengen balik ke hitam Mas. Oh jadi mau balik lagi ke hitam nih?
ada keinginan pengen balik hitam, cuman nanya sama teman-teman, udah bagus merah dan sebagainya. Kayaknya tuh kalau bawa mobil merah tuh gimana gitu ya Mas? Oh, kalau gue masih penasaran. Hah? Masih penasaran ya? Oh, harus penasaran sih. Karena kemarin udah pakai mobil merah kan? Sehari setengah. Sehari setengah nggak lama laku. Oh, laku akhirnya. Iya, aku pakai baru datang mobil colok velg lagi kirimin ke Ahmad ya kan, temen juga. Ya aku kasih banking segini cukup nggak? Gila, ini bercanda kali ya? Enggak ya, kurang. Ya udah, gue maunya segini. Gue sholat dulu kan ya, sholat, telepon lagi. Wan, di rumah. Jadi gue kesana, deal kayaknya. Laku. Anjir, laku sehari setengah. Baru banget nyampe mobilnya. Aduh. Baru banget nyampe, baru banget colok velg, begitu ya udah. Ya mungkin jodohnya kali ya. Jodohnya, Iya, benar, rezeki. benar. Iya, di dia laku lagi mobilnya. Benar. Ya udah. Rezeki berarti ya. Itu doang sih paling. Jadi gue bukan karakter yang kayak gue ganti-ganti velg deh, ganti-ganti velg. Jadi kalau ini udah kelar, udah Ya emang harusnya kayak gitu. nikmatin aja gitu. Nikmatin. Karena nanti kalau gue ganti velg lagi, fitment lagi dan sebagainya, ya plus minus ya. Orang beda-beda ya. Ada yang dia pengen ganti dan sebagainya. Kalau gue ini udah kelar, udah pakai, simpen, main lagi yang lain. Kalau gua lebih ke karakter. Jadi Mobil brand itu, ya. mobil kayak itu visual banget nih gitu ya. jadi saat lo pakai itu aja tuh karakternya dapat. Kalau ada karakter dapat. Nah yang kemarin tuh menurut gua mobil gua ganti velg nih, karakternya nggak dapet nih. Karena berubah Iya, terus mobilnya. Saat udah ya udah stop kayak gitu, ya itu karakter baru dapet. Jadi ngebikin mobil yang rapih itu lebih gampang dibanding bikin mobil yang berkarakter. Iya. Menurut gua. Benar. Jadi itu karakter mobil itu, oh ini nih dia nih. Wajahnya dia ini Iya gitu. Itu susah. Itu susah. Mobil yang rapi, yang kinclong, yang cakep, Kan gampang. menurut gua mobil lu yang berkarakter itu Vario. Ya karena mobil itu yang nemenin gue dari Iya. awal. Benar. Ceritanya paling banyak yang mobil itu. Makanya gue bilang, iya sama sampai Mungkin sekarang. boleh Mas Iswan kita review Ya nanti ya. gantian. Mobilnya masih nggak kurang sehat. Nanti karena lama nggak dipakai. Ya itu, karena setiap gue naik mobil lain, saat gue naik mobil itu kemarin udah lama banget, udah setahun mobilnya nggak gue pakai. Gue pakai mobil lain pas mobil itu sepanjang jalan gue dari kantor ke rumah Nyengir. nggak berhenti senyum gue. Itu cita rasanya. Iya. Itu gue baru ngerasain kayak ini yang udah lama nggak gue rasain. Pulang ke rumah, besok pagi cuman ngeliatin lagi di luar, dadah, pergi lagi. Udah jogrok sampai sekarang. Udah nggak dipakai lagi. Kayak rasanya mantan gitu ya. Iya. Oh itu gue nggak usah komen banyak, yang tadi Iya, gue rasanya nonton. mantan. Oke Mas Rizky, terima kasih Ya, banget siap. untuk nonton ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, Mas Jawi. Waktunya udah bisa nemenin kita. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, kalau senang sama channel kita jangan lupa subscribe, like, sama komen. Dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin mau beli 46 ataupun yang tertarik sama 46 ya, Ber? Iya. Jadi bisa dapat ilmu Dan dari Mas kalau Rizky. buat teman-teman yang tertarik dengan E46 bisa lihat Oh di video iya, kita benar. sebelumnya Ya, dulu. Ya benar dulu tuh. ya, kita episodein dulu ya. Iya, itu udah ngebahas Di tentang, BT tadi Expert. kenapa kita nggak ngebahas tentang body kit, jadi supaya teman-teman nonton Iya. yang sebelumnya BT Expert tentang E46 itu Gitu. dari mulai harga, dari mulai apa aja, jadi BMW, jadi Mercy jadi BMW juga bisa. Ini aslinya, kalau mobil Mas Jawir aslinya apa Mas Jawir? Ventren. Mobilnya oh, Ventren. Itu kemarin jadi itu 90 wagon di sini, mantap. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa buat nama ya bantuannya nih, karena nggak ada nih, jadi nggak ada namanya, masih gelandangan nih Jadi namanya. bisa di komen Bisa di komen, bawah. ya juga ini ya kan? Mungkin ada apa namanya? Saran buat kita. Ya, atau nggak mau ngebahas mobil siapa lagi yang teman-teman penasaran, silahkan komen aja. Oke? Oke. Terima kasih banyak udah nonton video kita, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah.